Terima kasih banyak. Ada yang ingin berbagi teman-teman yang lain, monggo. Tidak hanya nanya ya. Sedikit tambahan mungkin Pak. Bentar. Silakan. Siapa ya? Pak Arif Sartono Arif ya? Hartono Pak. Saya share screen agak gelap sih di sini masalahnya. Apa-apa, monggo Belakangnya Mas. hapus soalnya Pak. Ya Pak, hanya menambahkan sedikit Pak berdasarkan pengalaman kerja juga. Jadi betul betul banget yang Pak Dim tadi bilang bahwa keterlibatan user itu sangat diprioritaskan dalam pengerjaan suatu project gitu ya. Kalau kita ngelihatnya project bukan akademis dulu yang saya bahas. Eh, jadi pengalaman kemarin itu benar-benar memberikan saya tamparan keras gitu Pak. Jadi waktu itu ada kerjasama dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan semacam program untuk distribusi voucher untuk transaksi belanja yang melibatkan platform digital, dalam hal ini e-commerce platform, dan melibatkan merchant-merchant di dalamnya gitu. Ya, cuman saya waktu itu tim kami diserahkan menjadi analisnya gitu Pak. Hanya saja waktu yang diberikan itu terlalu singkat seperti biasa lah. Itu jadi kami itu sudut pandangnya lebih ke eh, belum bisa melibatkan user karena di satu sisi kami belum kenal siapa-siapa, di lain sisi kami dikejar waktu dan harus ada semacam apa desain UI antar muka dan mm, itu sudah bisa harus sinkron lain dengan mereka punya proses bisnis. Nah, itu dibuat. Nah, ketika itu diuji dalam wawancara, nah itu semakin diperparah dengan karena yang ikut uji itu hanya perwakilan dari divisi marketing gitu dari platform digitalnya. Tidak ada user yang dari sesama programmernya gitu. Jadi dibawalah konsep itu masuk ke tahap coding gitu programming. Nah, walaupun kami mencoba pakai agile programming dalam waktu 3 hari feedbacknya itu sudah bisa dikondisikan ter-apply, itu karena saking banyaknya yang sifatnya tidak sesuai gitu dengan apa yang sudah dihasilkan dalam analisa tersebut, rombaknya itu major dan berkali-kali dan mengakibatkan molornya itu di situ sampai sistem up-nya itu telat 1 bulan. Nah, itu eh, betul sekali Pak apa yang Bapak bilang seperti itu bahwa keterlibatan user itu dalam artian yang ngerti proses bisnis dan bisa ikut dalam proses menerjemahkan ke dalam desain-desain antarmuka itu sangat krusial dalam sisi software engineering. Eh, jadi yang salah satu yang jadi temuan utama juga adalah kerahasiaan data pribadi gitu. Jadi apa yang dijadikan identifier untuk seseorang dalam melakukan transaksi, dalam hal ini konsumen tadinya mau dikondisikan nick, tapi karena platform digital itu tidak ada nick gitu ya di commerce-nya, dialihkan ke username yang kebanyakan itu memakai kalau nggak nomor HP dari konsumen yang bersangkutan, juga email address itu hubungannya dan atau gitu ya. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Nah, itu yang jadi kendala. Kenapa? Karena banyak platform digital itu sekarang dari Diskominfo dikasih peringatan keras, jangan sampai lagi ada kebocoran data pribadi gitu. Dan itu sudah pernah ada data statistiknya dari tahun ke tahun sejak 2018 kebocoran data pribadi itu berdasarkan transaksi e-commerce itu setahunnya sekian ribu gitu dari platform Blibli misalnya, maaf saya nyebut platform tertentu gitu ya, platform X gitu, itu ada data statistiknya dan mereka sangat berhati-hati dengan itu pula yang jadi ikut memperparah apa namanya waduh ini identifiernya pakai apa gitu ya. Nah seperti itu Pak. Nah terus kalau diarahkan ke kesepakatan. Jadi kan kita bisa dianalogikan mencari semacam teori kebenaran. Jadi flashback ke pelajaran Pak Dim sebelumnya, ya, Ya. mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu tentang mencari kebenaran. Itu sedikit banyak yang dipakai adalah yang konsensus gitu. Selama ini kalau berdasarkan apa yang pernah kami alami. Contoh lain,
yang di proyek IKTP nasional itu yang untuk ketunggalannya itu untuk mengidentifikasi ketunggalan seseorang berdasarkan bentuk wajah. Waktu itu biometriknya yang dibahas adalah bentuk wajah selain fingerprint atau sidik jari. Nah, itu standar yang dipakai apa? Nah, itu ICAO, ICAO tulisannya. ICAO berapa gitu. Jadi kalau sudah mengarah ke situ, itu relatif saya tidak bilang tidak terbantahkan ya. Relatif semuanya itu sudah established skenario pengujiannya seperti apa dan hasilnya pun bisa ditentukan ini sudah termasuk yang sesuatu yang bisa difasilitasi atau tidak. Seperti itu. Dan terakhir sharing saya mungkin terkait dari apa disertasi kita, ya mungkin kita dinamis aja. Jadi untuk mencari kebenaran itu ya kita bisa pakai konsensus, terus intersubjektif atau apapun itu. Intinya kita harus bersifat terbuka gitu terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan terbuka juga terhadap segala macam solusi yang bisa kita tempuh dalam mencari kebenaran itu tersendiri. Itu sendiri. Nah, makasih Pak, demikian aja dari saya. Mungkin tidak terlalu menjawab juga, tapi ya sekedar sharing saja. Terima kasih sekali Pak Arif. Bapak bekerja di instansi apa Bapak? Nah, di BPPT Pak, tapi udah jadi BRIN sekarang, udah bubar. Bapak software engineer Pak ya? Iya, di apa job desk saya sistem analis Pak. Oke, dari informatika dulu Bapak. Iya Pak. Menarik sekali ya. Tepuk tangan untuk Pak Arif Sartono. Terima kasih Pak. Bapak Ibu-ibu itu menarik ya. Tadi kan biasanya banyak dari saya nih. Sekarang saya sangat mengharapkan nih bahwa Bapak Ibu-ibu berbagi seperti ini ya, saling membagi karena katanya ilmu itu semakin berkah kalau dibagi. Jadi sharing ya. Jadi kita ini agak bertentangan paham dengan para kapitalis ya. Ada yang berpendapat wah ini nanti dirahasiakan dulu supaya dapat intellectual property right gitu. Ya, padahal ilmu kalau nggak dibagi nggak berkembang. Ya, bagus. Saya tadi menggarisbawahi beberapa hal ya, bahwa satu ujung-ujungnya kan user ya. Jadi karena kita tahu sifat alamiah dari software itu ujung-ujungnya yang menentukan dia bagus enggak, cocok enggak dengan user gitu. Terus yang kedua ya kalau dilihat dari kebenaran pragmatik itu nanti yang menentukan ini disebut bermanfaat atau enggak dia dipakai user enggak. Ya. Nah, karena itu untuk mencapai kebenaran dia betul-betul bermanfaat itu ya harus ngambil konsensus dengan user di awal maupun di akhir. Nah, jadi itu kembali ke 4 teori kebenaran tadi. Tentu dia harus logik, konsisten, pasti. Nah, kemudian dia harus empirik. Ya, betul-betul semua fungsinya itu bisa diuji ya. Kalau yang disebut ini bisa fungsi transfer dana betul-betul bisa ditunjukkan itu empirik ya. Tapi logik dan empirik saja nggak cukup. Jadi kalau analisnya tidak mendasarkan pada kebenaran pragmatik dan konsensus, ya tertolak akhirnya ya. Jadi kalau empat-empatnya digunakan, insya Allah ya. Bapak Ibu perlu digarisbawahi ya. Saya selalu ngomong insya Allah karena membatasi. Ketika saya memutuskan, oh ini filsafat sains untuk stay ini 4 teori kebenaran ini dulu yang dipahami itu satu hal yang tidak sederhana ya, dia butuh sebuah pertimbangan. Seperti yang saya sebutkan teori kebenaran masih banyak lagi. Tapi kalau kebanyakan Bapak Ibu nanti malah kita nggak bisa menerapkan.
Makanya untuk ilmu alam, untuk engineering ya, khususnya kalau Bapak Ibu mau buat apalah aplikasi pintu gerbang untuk di pelabuhan atau aplikasi parkir atau aplikasi recommender untuk Bitcoin atau aplikasi recommender kripto atau aplikasi pemprediksi kebutuhan daya untuk mining kriptografi. Insya Allah 4 teori kebenaran itu ditambah dengan filosofi Karl Popper sama Kuhn ini lumayan kuat. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, kalau Karl Popper yang asli ini ngomong kan Einstein, teori-teori besar discovery science ya, teori relativitas gitu. Nah, yang kita lakukan di kuliah ini lebih membumi lagi. Logika Karl Popper itu harus kita tafsirkan dalam konteks kebenaran pragmatik juga, tidak hanya empirik. Jadi yang disebut testable itu tidak hanya sekedar empirik, tapi karena engineering harus ditafsirkan dalam makna kemanfaatannya untuk user, untuk umat manusia yang menjadi sasaran. Ya. Dan harus ditafsirkan juga dalam konteks bahwa semuanya nanti harus melewati komunitas ilmiah. Itu sudah teori kebenaran Popper itu sudah di revise dengan ketika ada kebenaran konsensus itu, bapak teori kebenaran konsensus itu adalah Thomas Kuhn. Makasih sekali Pak Arief Sartono, ini sungguh memperkaya. Barangkali ini kita sudah seperti tradisi kita ya, selalu lewat waktu. Sudah hadir dengan antusias, monggo mulai dikerjakan questnya ya, untuk langsung nanti disubmit ke EduNext. Waktunya kita sudah disiapkan kelihatannya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dim.